Halo semuanya, selamat datang di MOC Information System Analysis and Design. Perkenalkan, nama saya Rianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai state machine diagram. State machine diagram adalah sebuah diagram UML yang menggambarkan daur hidup atau behavior pattern dari sebuah objek dalam bentuk status dan transisi. State machine diagram digunakan oleh analis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi pemeriksaan status dari sebuah objek domain. State machine diagram dibuat berdasarkan kelas dari domain kelas diagram yang mempunyai status. Jadi, tidak semua kelas akan dibuat state machine diagram. Berikut adalah notasi dari state machine diagram. Pertama, initial state. Initial state menunjukkan starting point dalam membuat state machine diagram. Yang kedua adalah final state. Final state menunjukkan daur hidup pada objek tersebut selesai atau dokumen tersebut diarsipkan. Yang ketiga adalah iteration. Iteration menunjukkan tindakan yang berulang pada state yang sama. Yang keempat adalah state. State menunjukkan sebuah status yang ada di daur hidup sebuah objek setelah melakukan suatu tindakan. Yang kelima adalah transition. Transition menunjukkan perpindahan state karena suatu kejadian. Untuk transisi dibagi menjadi dua, yaitu pertama event. Digunakan untuk transisi karena suatu kejadian. Format penulisan, garis miring, kemudian behavior, dan diakhiri buka tutup kurung. Kedua, condition. Digunakan untuk transisi karena suatu kondisi, baik salah dan benar. Format penulisan, buka kurung siku, kemudian condition, kemudian diakhiri tutup kurung siku. Berikut adalah contoh soal dari state machine diagram. Untuk membuat state machine diagram pada kasus minimarket, pertama, kita menentukan kelas yang mempunyai status karena kejadian untuk dibuat state machine diagram. Untuk kasus ini adalah kelas item. Kedua, kita membuat list status dari kelas item. Untuk kelas item terdapat 4 status, yaitu item check, item stock update, purchase order created, dan terakhir item receive. State machine diagram dimulai dari pertama, starting point yang digambarkan dengan bulat hitam. Kemudian terdapat status item check. Dari starting point ke status item check terdapat event check availability of item. Kemudian terdapat dua kondisi, di mana kondisi item available dan kondisi item unavailable. Apabila kondisi item available, staff akan update stok sehingga muncul status item update stock. Kemudian apabila kondisi item unavailable, staff akan membuat purchase order sehingga muncul status purchase order created. Kemudian terdapat status item receive, di mana dari status purchase order created ke status item receive terdapat event receive the item. Dari status item receive ke status item stock update terdapat event update number of stock, karena staff akan mengupdate stok item tersebut. Dari status item receive ke final state terdapat event pay the items. Sekian penjelasan materi mengenai state machine diagram. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise berikutnya. Terima kasih.